Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi, kembali lagi di channel Mediocre Indomain. Kalau di channel Facebook ini namanya channel Facebook Bandoy. Oke. Hari ini hari Jumat tanggal 18 bulan Juni 2021. Ini kemarin gue nggak masuk kerja karena memang sebenarnya di perusahaan ini yang diutamakan itu bukan kuantiti jam kerjanya, tapi working quality itu, jadi kualitas kerjanya. Jadi kalau misalnya lo kerja lo efektif, efisien, lo ngapain istilahnya lo ngabisin waktu lama-lama di kantor gitu. Gue di sini sendiri adalah sales. Jadi kalau mau dihitung-hitung dari dunia kerja itu sekitar gue dari tahun 2003 gue kerja ya. Tapi untuk salesnya sendiri sekitar 12 tahunan gue jadi sales dan marketing. Awalnya gue jadi sales marketing, gue waktu kerja di perusahaan investasi milik pengusahanya asal Singapura. Waktu itu jadi sales. Jadi awalnya sebenarnya gini, bukan dari dulu ya, sebelum gue jadi sales gue paling alergi banget dengan namanya sales. Sales itu identiknya tuh dengan identitas yang agak negatif soalnya. Pertama, satu sales itu apa sih, kok kayak kesannya kayak rendahan banget, kasihan banget ya. Gila lo, ada yang nanya kerjaan lo jadi apa? Oh, jadi sales. Seketika pikiran kita tuh langsung melanglang buana, sales kasihan banget ya jadi sales ya dia gitu. Dan tergantung juga sih sales apaan. Lu akan menderita jadi sales itu ketika lu menghadapi dua hal. Pertama, satu ialah produk yang lo kurang gitu suka. Istilahnya misalnya lo suka mancing ikan gitu, dan lo akhirnya ternyata lo kerja di perusahaan yang memproduksi istilah peralatan pancing, dan itu sesuatu yang lo suka gitu. Kecuali misalnya lo seneng mancing, tahu-tahu lo jadi sales rokok gitu misalnya, segala sesuatu yang lo nggak suka misalnya. Dan kedua itu adalah perusahaan yang manajemennya kurang baik, terutama kurang baik terhadap sales. Gampang identifikasi perusahaan seperti itu. Pertama, satu, mereka akan mempromosikan perusahaannya bahwa perusahaannya paling bagus, dan bila kamu jualan sekian dengan nilai itu yang nggak masuk di akal lah kalau misalnya lo jualan itu gitu, dan perusahaan itu nggak ngerti itu jualannya itu mana. Misalnya sebuah perusahaan permen banyak yang ini, coba yang lain. Sebuah perusahaan misalnya perusahaan gelas yang terbuat dari keramik. Lu disuruh jualan, wah lu bisnis lu lu jualan sekian, bonus lu sekian, tapi lu nggak diajarin. Pertama, satu, nggak diajarin caranya jualan produk itu gimana atau kemana. Kedua, lu nggak diajarin istilahnya itu spek produk lo tuh seperti apa. Nah itu
Itu perusahaan kayak gitu tuh yang harus dihindari. Karena tau nggak, lu pertama satu ngabisin waktu, kedua ngabisin uang, dan gue yakin penawaran gajinya pun nggak kompetitif. Dan saat lo masuk, lo diiming-iming bonus sekian dengan penjualan, tapi lo nggak bisa jualan. Pertama ya, lo nggak bisa jualan. Kenapa? Karena ya memang perusahaan itu nggak ngajarin jualan produknya gimana, nggak ngajarin jualan produknya itu seperti kemana aja. Nah itu lo hindarin. Ada juga sih, kalau pengalaman pribadi gue sih ada aja sih. Lu kuliah banyak banget, gelar lu banyak banget, cuma ujung-ujungnya jadi sales buat apaan? Kalau gue bilang sih nggak juga ya. Kalau gue bilang semua orang itu sales. Semua orang itu menjual. Entah apa yang dia jual. Kalau misalnya lo ngelamar suatu pekerjaan, entah lo posisi lo apa, posisi gudang, posisi akunting, itu sebenarnya lo jualan. Yang dijual skill lo dijual ke perusahaan. Ada perbedaan signifikan. Misalnya ada dua orang yang punya skill yang sama, misalnya akunting, tapi yang satu dia bisa ngejual skillnya dia. Dalam arti dia bisa mempresentasikan skillnya dia. Itu akan lebih berhasil daripada orang akunting yang diem aja, nggak bisa, istilahnya ya lu nggak tahu skill gue, lu apa sih istilahnya, ya orang nggak tahu skill lo kalau lu nggak bisa presentasiin skill lo gitu. Kalau lu nggak bisa ngejual skill lo sama sekali. Nah yang gue bilang semua orang itu sales. Jadi semua orang itu menjual sesuatu dari dirinya gitu. Kalau misalnya kita analogikan dengan sehari-hari, misalnya gimana lo bisa bujuk anak lo, ya kan, atau bisa ngasih pengertian ke anak lo, itu pengertian manfaat pendidikan tuh apa, atau bujuk anak lo untuk tidur lebih awal atau bangun lebih awal, itu sama aja lo sales. Jadi pada tingkatan terendah, sales itu adalah seni mempengaruhi orang lain gitu. Seni mempengaruhi orang lain. Tapi pada tingkatan tertinggi, sales itu adalah proses pentransferan emosi dari penjual kepada pembeli. Nah, ada yang bingung kan? Berarti sales bukan jualan. Ya jualan, tetap jualan, tapi pada dasarnya tuh gimana cara kita menjualnya, itu dia sales. Gini, kalau lu misalnya jual staples ya, perusahaan staples ada berapa ratus ya, ada berapa ribu, udah banyak. Tapi kalau cara menjualnya tepat, lu bisa menunjukkan bahwa keuntungan staples ini apa, atau kemudahan manfaat yang bisa lu berikan kepada penjual tuh akan lebih tertarik daripada dia beli tipe-tipe staples yang lain, karena lo udah bisa menguasai emosi dari pembeli lo gitu. Sekarang gini, gue sendiri saat ini megang sales internasional. Gue sendiri sales internasional mungkin udah sekitar 7 atau 8 tahun. Sekarang lo pikir caranya gimana? Lo belum pernah ketemu muka gitu ya, yang jauh di belahan negara lain, tapi lo bisa mempengaruhi dan bisa istilahnya tuh bisa jualan tanpa harus melihat langsung gitu tatap muka orangnya. Dan gue udah mempraktekkan hal itu gitu. Itu bisa dilakukan asal lo bisa menjual, asal lo bisa tahu cara menjual.
banyak orang yang bilang jadi sales itu gampang, tinggal aja tawarin ke tawarin langsung ke orang-orang atau gimana. Ada benarnya juga sih, tapi kalau lo jualan kayak gitu, lo kapan achieve targetnya, coy? Jualan itu kalau dibilang sales sama dengan jualan itu kayaknya anggapannya simpel banget. Ternyata nggak gitu. Sales itu ada teknik-tekniknya gitu. Kalau misalnya jualan, oke lah, apa sih yang lo jual? Lo jualan bubur misalnya, ya udah lo pagi-pagi keluar lo tawarin, karena setiap orang mungkin butuh sarapan gitu. Tapi saat lo menjual barang-barang yang istilahnya niche market, lo bisa jualin tuh tiap orang satu lo tawarin, tiap orang satu lo tawarin, lo nggak bisa. Ada beberapa komoditi yang istilahnya kita harus cakap dalam hal-hal teknis, misalnya mengumpulkan database, terus kita bisa menciptakan teknik-teknik pendekatan yang khusus terhadap industri tersebut, kedua. Dan ketiga itu lo bisa menguasai atau istilahnya tuh psikologis dari calon customer lo itu. Misalnya gue jualan jasa garment. Klien gue ada di Australia, ada di Singapura, ada di Saudi, ada di Uni Emirat Arab, ada di negara-negara di Eropa. Setiap orang yang berasal dari negara yang berbeda, background kebudayaan pun pasti berbeda juga gitu. Kalau lu nggak bisa ngerti apa yang istilahnya cara mereka berpikir, itu akan agak susah untuk mendekatinya gitu. Jadi dari tiga hal ini lu harus kuasai: kumpulan database, terus apalagi tuh pendekatannya, ketiga penguasaan psikologis. Yang dimaksud dengan pendekatannya ini, lu mau outbound atau inbound. Maksudnya outbound, lu yang menghampiri, inbound di mereka yang menghampiri. Itu nanti gue bahas di video lain lah, inbound marketing, outbound marketing gitu. Kalau video ini cuma sekedar pengalaman gue jadi sales. Oke, sepertinya email belum pada mulai masuk. Gue akhiri video ini. Terima kasih yang belum subscribe, tolong di subscribe. Gue akan hadir lagi, gue akan sering upload lagi untuk cerita-cerita gue yang lainnya. Oke. Terima kasih.